Ya, baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dimas Bonik Santoso dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Elektronika, Prodi Teknik Listrik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proposal TA yang saya ajukan, yaitu judulnya adalah mekanisme penendang bola robot KRSBI beroda IDA Soccer 1.2 dengan kontrol fuzzy logic. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang robot yang akan saya buat ini. Dengan ikut sertanya tim robotik Politeknik Negeri Cilacap dalam kegiatan tahunan KRI membuat pengembangan sebuah robot. Penting dilakukan untuk meningkatkan prestasi tim dengan adanya divisi KRSBI beroda. Tim robotik Politeknik Negeri Cilacap membuat sistem penendang pada robot KRSBI beroda yang mampu menendang bola dengan diameter bola 20 cm dan masanya itu adalah 400 gram, serta memiliki torsi yang kuat dan memudahkan robot menendang menuju gawang lawan untuk mencetak gol. Jadi robot di sini itu adalah robot sepak bola ya tentunya, karena di sini menggunakan sebuah penendang untuk mencetak gol ke gawang lawan. Pada perancangan ini akan dirancang sebuah sistem penendang berbasis elektromagnetik dengan menggunakan sebuah solenoid yang di dalamnya terdapat sebuah inti besi atau plunger yang dapat bergerak maju ketika diberi tegangan dan akan bergerak mundur ketika penarik pegas itu. Jadi akan mundur otomatis ketika pegas itu menarik si plunger tersebut. Penggunaan solenoid dipilih karena cenderung memiliki torsi yang cukup kuat dan memiliki dimensi yang cukup kecil dengan pemakaian daya yang relatif kecil. Sistem ini menggunakan sebuah modul DC to DC booster yang inputnya itu tegangan 14 volt DC yang di step up menjadi 400 volt DC dan ditampung pada sebuah kapasitor bank untuk membangkitkan medan magnet solenoid sebagai penggerak inti besi plunger tersebut. Kekuatan gaya tendang pada robot sistem ini dapat diatur dengan adanya IGBT atau Insulated Gate Bipolar Transistor, yang dimana pin gate IGBT tersebut mendapat picu sebuah gelombang kotak dari Arduino. Jadi ketika mendapat gelombang kotak atau mendapat PWM-nya kecil, maka dia akan mengalirkan arus dari kapasitor menuju solenoid itu kecil. Ketika diberi PWM besar, maka dia akan mengalirkan arus dari kapasitor menuju solenoid itu besar. Jadi penendangnya itu dapat diatur kecepatannya. Nah, di sini dijelaskan torsi penendang ini bekerja berdasarkan nilai error jarak dari robot menuju gawang dengan pembacaan nilai sensor rotary encoder yang diolah menggunakan sebuah metode yaitu fuzzy logic untuk mengontrol sebuah output gelombang kotak sesuai dengan error pada input yang dibaca. Dengan menggunakan metode fuzzy logic, pemakaian daya tidak terlalu boros karena solenoid dapat terkontrol pemakaian arusnya untuk keperluan tendang bola sesuai dengan jarak yang telah terbaca oleh rotary encoder tersebut. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan sistemnya ya, sistem kerja dari robot ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari blok diagram dan flowchartnya serta perancangan mekaniknya. Ya, pada blok diagram di sini terdapat sebuah rotary encoder atau sensor yang digunakan sebagai membaca jarak error di sini, yang nantinya dibaca oleh Arduino Mega. Dan nanti disitu dikontrol menggunakan fuzzy logic yang nanti outputnya adalah sebuah PWM sebagai pengontrol tendangan kepada solenoid menuju ke solenoid ini. Jadi di sini menggunakan tombol manual ya. Kita mengatur set pointnya menggunakan tombol manual di sini. Ketika kita tekan misal kita 5 meter gitu, 5 meter lalu enter, robot itu akan bekerja dan mundur ya dari gawang menuju mundur gitu setelah mendapatkan bola tentunya. Dan motor driver ini akan diberi PWM sebagai penggerak motor DC ini, sebagai motor DC PG 2 rem ini. Jadi di situ
Robot akan mundur ketika set point itu telah tercapai dan robot itu akan berhenti. Setelah robot itu berhenti, Arduino Mega mengoutputkan sebuah PWM atau gelombang kotak menuju IGBT sebagai pengontrol tendangan dari nilai error yang telah terbaca tersebut. Ketika jaraknya dekat, dia hanya menendang pelan, jadi ketika jaraknya jauh, dia akan menendang kencang dan melambung seperti itu. Untuk charging kapasitornya di sini menggunakan sebuah DC atau DC bus converter. Jadi tegangannya itu adalah input 14 volt yang dinaikkan menjadi 400 volt DC. Yang dimana sebuah kontrol PWM di sini menggunakan sebuah Arduino Nano yang diselefkan dari Arduino Mega menggunakan komunikasi serial. Nah, di sini Arduino Nano ini digunakan sebagai outputan PWM yang nantinya output PWM itu akan men-switching sebuah DC to DC bus converter ini hingga mencapai 400 volt. Lalu dia akan mengisi kapasitor bank ini. Ketika tegangan telah mencapai 400 volt, maka di situ ada sebuah IC LM324 yaitu IC komparator yang dimana IC tersebut akan membaca nilai tegangan 400 volt ini dan nantinya output dari IC tersebut akan diinputkan sebagai Arduino Nano Slave ini. Jadi ketika sudah mencapai 400 volt, maka Arduino Nano Slave ini akan memutus jalur dari DC to DC bus converter menuju kapasitor bank. Jadi menggunakan sebuah komparator. Fungsi dari komparator ini adalah membaca nilai yang masuk pada kapasitor. Ketika kapasitor mencapai tegangan lebih dari 400 volt, jadi kapasitor ini akan meledak karena kapasitor ini hanya tegangan maksimalnya itu hanya 400 volt DC seperti itu. Lalu untuk flowchartnya itu seperti ini ya. Pertama-tama robot di on kan, ketika robot on ini langsung charging kapasitor ini langsung on. Jadi slave yang tadi pada blok diagram itu langsung on karena untuk mencharging kapasitor ya. Jadi Arduino menerima data set pointnya ini dari sebuah IC komparator tersebut. Ketika set point tegangan tercapai, langsung Arduino Slave ini memutuskan jalur charging kapasitor. Nah, di sini atau indikasinya sebagai charging kapasitor off seperti itu. Jadi ketika set pointnya tercapai, ketika tidak tercapai maka charging terus on hingga tercapai seperti itu. Ketika sudah tercapai, chargingnya akan mati. Nah, selanjutnya di sini kita akan set jarak dari gawang menuju ke robot. Ketika set jarak ini tombolnya ditekan ya menggunakan tombol manual. Jadi di sini ditampilkan pada LCD jaraknya. Nah, sudah ditampilkan robot bergerak menuju set point. Jadi robot itu mundur dari gawang, dan rotary encoder itu kan otomatis muter ya karena rotary itu ditaruh di bawah base. Jadi terdapat roda situ, jadi membaca dan menerima data encoder nih. Si Arduino nya menerima data encoder ketika encoder sama dengan set point. Jadi ketika pembacaan sensor encoder itu sudah sama dengan pembacaan set point yang kita setting di manual tadi, robot itu akan berhenti, dan sambil berhenti itu dia akan fasifikasi atau akan menghitung menggunakan fuzzy logic tersebut, dan robot telah berhenti. Lalu Arduino Mega set PWM fuzzy logic tersebut set PWM untuk mengaktifkan IGBT. IGBT itu akan aktif sesuai dengan jarak yang sudah ditentukan dari encoder tersebut. Ketika encodernya membaca nilai jaraknya itu pendek atau dekat, jadi IGBT akan di-on-kan dengan mengalirkan arus dari kapasitor menuju selenet itu kecil. Jadi ketika jaraknya jauh, jadi IGBT akan mengalirkan arus dari kapasitor menuju selenet itu besar dan tendangannya akan melambung seperti itu. Lalu selenet on dan menendang bola seperti itu. Selanjutnya di sini ada desain mekaniknya ya.
Jadi desain mekanik robot ini sesuai dengan desain lomba tahun ini ya, lomba tahun ini yang nanti diadakan pada tanggal 3 Oktober besok, 3 Oktober 2020. Nah, ini desain yang dibuat seperti ini. Jadi di sini ada sebuah mekanisme dribbling ketika bola di sini lalu digulung, di sini akan mendribbling seperti itu ya. Lalu robot akan mundur hingga mencapai set point yang telah ditentukan melalui tombol manual. Lalu robot akan berhenti ketika end order sama dengan set point yang telah disetting. Lalu di situ akan sistem klasifikasi ini akan menghitung seperti itu, dan solenoid ini di sini, terdapat solenoid di dalam akan menendang bola menuju ke gawang. Sebenarnya di sini ada sebuah kamera ya, di bawah sini ada sebuah kamera. Yang kamera ini menghadap ke atas, dan di atas ini terdapat sebuah cermin sembung yang akan ditembakkan kamera dari bawah sehingga bisa melihat view-nya itu adalah 360 derajat seperti itu. Jadi ketika ada bola di belakang, jadi kamera ini akan mendeteksi bola di belakang, robot akan berputar ke belakang dan mengejar robot tersebut. Ketika robot ada di samping seperti ini, jadi akan mendapatkan nilai dari kamera tersebut yang diparsing pada Arduino Mega di sini sebagai masternya. Nah, robot ini akan mengejar si bola tersebut dan di-dribbling sehingga dapat ditendang. Fungsi dribbling di sini ketika robot membawa bola, jadi bola itu tidak lepas dari robot. Ketika bola sudah lepas dari robot itu, maka rawan sekali bola tersebut akan direbut oleh tim lawan seperti itu. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan tentang proposal yang saya ajukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.